Ya, sharingkan my class kita pada minggu ini. 2 minggu ini sebenarnya jadwalnya adalah untuk presentasi LBM Anda. Saya harap Anda tidak melewatkan satupun video maupun materi yang sudah saya share di my class ini. Dan hari ini saya beri kesempatan untuk menyampaikan apapun yang Anda rasakan perlu harus disampaikan. Misalnya judul, pilihan topik, kemudian materi yang ada di dalamnya. Karena kadang-kadang begini, nulis proposal itu bisa ditulis proposalnya tapi nggak bisa ditulis skripsinya, itu bisa jadi. Jadi itu namanya proposalnya tidak researchable, tidak mudah dikerjakan ya. Saya nasihatkan ke Anda yang mudah dikerjakan, jangan mempersulit hidup kita ini ya. Jadi yang kira-kira selesai lah dalam waktu 4 bulan itu, nanti setelah masuk semester 7 ya. Nah, materi-materi yang ada di sini di my class sebenarnya sudah cukup untuk memancing pertanyaan Anda. Jadi misalnya di pertemuan ke meeting one ini soal orientasi kuliah kita. Lalu setelah itu ada materi week 1. Ini saya sampaikan secara video learning ya. Juga punyanya Profesor Tirta. Kemudian isi bab dalam proposal itu ada di punyanya Profesor Tirta juga, tapi nanti akan saya sampaikan beberapa yang harus saya beri tekanan di sana ya. Kemudian Anda juga saya minta membuat review tentang jurnal. Keseriusan Anda menulis bisa dimulai dari sini. Kalau Anda serius dalam mempersiapkan mata kuliah ini untuk memperlancar skripsi Anda harus memulai pekerjaan kuliah seminar ini sebagai bagian dari Anda menulis skripsi ya. Sehingga ketika saya minta untuk mereview artikel, saya harap Anda juga serius membuatnya. Kemudian ya kompetensi tes itu biasa, kita lihat video-video Anda, ada yang ready, ada yang sudah jelas masalahnya, ada yang sebenarnya bingung dan sebagainya, saya lihat semua. Kemudian ini menulis checklist. Saya biasa menggunakan checklist proposal ini. Jadi proposal itu ya ada judulnya, daftar isinya, ada daftar tabelnya, kalau ada figur, ada latar belakang, rumusan masalah, kerangka teoritik, dan kalau nulis kerangka teoritik itu ada bagian yang itu sifatnya teoritik, ada yang penerapan khusus di case Anda itu. Itu baru lengkap. Banyak yang nulis kerangka teoritik tapi nggak dibarengi dengan penerapannya di kasusnya ya. Jadi kurang kena itu. Kemudian hipotesis, kemudian metode. Ya, ada yang kemarin ada yang WA saya soal pengaruh bla 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 kepada bla bla bla. Itu banyak yang digunakan untuk kuantitatif, regresi itu. Pakai pengaruh ini pada ini itu regresi. Jadi saya kira orang HI agak jarang yang menggunakan regresi ya. Itu biasanya kuantitatif ya. Kemudian biasanya orang HI cari alasan mengapa why, ya, tapi bukan pengaruh, alasan why. Ya.
itu lebih apa ya, lebih lunak daripada pengaruh. Karena kalau pengaruh nanti kuat atau tak kuat, ada tak ada. Ada Pak 0,2. Ada pengaruh ada tapi tidak kuat. Ada nggak pengaruhnya pengadilan Rizik dengan bom yang meledak? Zero Pak, enggak ada. 0,1 Pak, ya, 0,2 setengah Pak, ya tidak ada. Tapi lemah itu ya. Menurut saya 0,9 Pak, tidak ada itu. Tapi semuanya dibuktikan dengan angka. Terus batasan penelitian itu harus ada kapan sampai mana. Mengapa waktu pertama itu diambil waktu tanggal itu dan mengapa diakhiri pada tanggal itu ada alasannya. Nggak cuma ya suka-suka saya saja Pak, saya suka yang ngambil yang itu, nggak bisa begitu ya, harus ada alasannya, the reason why. Karena waktu itu kebijakan baru dimulai Pak, karena waktu itu awal pemerintahan Pak, karena waktu itu akhir pemerintahan Pak, karena waktu itu ada peristiwa yang menjadikan politik itu berubah dramatically Pak pada saat itu. Misalnya era reformasi dan sebelum reformasi. Ya. Era sebelum Obama dan setelah Obama. What is the point of view you get? Itu yang bisa dijadikan untuk batasan masalah. Ya, itu Anda lihat, jangan lupa daftar pustaka. Kalau soal tujuan penulisan ini bukan tujuan tapi tujuan bagaimana nanti. Apa saja yang akan diteliti. Tujuan penulisan itu apa saja yang akan diteliti. Kemudian sistematika penulisan itu ya nanti lunak saja itu karena sangat terpengaruh oleh dosen pembimbing ya. Kemudian daftar pustaka nanti saya ajari Anda menulis dengan sistem sehingga lebih mudah. Sehingga Anda saya minta untuk menginstall di setiap laptop Anda itu Zotero saja. Zotero. Ya. Nanti biar saya ajarkan bagaimana menggunakan Zotero. Ya. Baik saudara, saya akan memberikan beberapa tekanan materi yang akan saya share ini. Ya. Bab 1 itu bisa dikatakan isinya proposal. Tetapi proposal bukanlah isi bab 1. Bingung ya? Ya. Jadi begini. Bab 1 skripsi itu adalah proposal in the end version. Sedangkan proposal adalah the prior form. Jadi bentuk awal priornya itu adalah proposal. And the end of the research itu adalah bab 1. Jadi kalau mengatakan proposal itu ya bab 1 ya proposal, benar-benar salah itu. Salah logika. Jadi proposal adalah awalan dari bab 1. Awal. Sedangkan jadi proposal itu apa? Proposal itu bab 1 yang belum dilaksanakan. Nah, ketika mau dijadikan bab 1 bagaimana? Jadi proposal, lalu penelitian, penulisan, lalu jadilah itu bab 1. Jadi bab 1 adalah proposal yang sudah dilaksanakan. Sedangkan proposal adalah bab 1 yang belum dilaksanakan. Nah, maka saya katakan pada Anda, bab 1 itu yang pertama kali ditulis, tapi juga paling akhir ditulis. Kenapa? Ya proposal itu adalah bab 1 yang belum dilaksanakan. Tapi nanti setelah penelitian itu bab 1 lagi yang Anda utik-utik lagi. Jadi bab 1 itu
Bab 1 itu yang paling awal ditulis, tapi juga nanti akhirnya yang paling terakhir lagi ditulis. Itulah bab 1. Jadi jadi proposal itu memang sangat dekat dengan bab 1 tapi tidak identik. Ya. Karena proposal, saya ulangi, itu belum dilaksanakan. Kalau bab 1 sudah selesai dilaksanakan. Itu sehingga kalau tulisannya di proposal itu akan, maka nanti di bab 1 nggak boleh ada kata akan lagi. Ya. Nggak boleh. Karena sudah selesai, the end. Tinggal laporan saja, laporan penelitian namanya bab 1. Oke, clear ya? Sudah jelas, jadi tidak identik antara proposal dengan bab 1. Walaupun banyak materi yang sama. Karena proposal adalah bab 1 yang belum dilaksanakan. Sedangkan bab 1 adalah proposal yang sudah dilaksanakan. Oke. Terus ya ini apa? Bab 1 isinya latar belakang, abstraksi. Jadi ya, kenapa kemarin saya wajibkan membaca tentang review jurnal? Karena latar belakang masalah itu bukan sesuatu yang lahir dari renungan-renungan yang tanpa bacaan. Belum masanya Anda S1 menemukan masalah yang tanpa referensi. Kalau Anda nanti sudah lulus S2, S3 gitu ya, itu boleh masuk ke penelitian tidak membawa secari kertas pun, boleh itu. Itu namanya grounded research. Sifatnya etno. Itu seorang peneliti itu ngeblank. Tapi ngeblanknya orang yang bacaannya sudah banyak. Bukan ngeblanknya orang yang belum membaca. Lain lagi itu. Nanti di sana malah ngalamun. Jadi sama-sama ngeblank, tapi ngeblanknya orang yang punya bacaan banyak dengan ngeblanknya orang yang nggak punya bacaan itu beda. Ya, makanya saya katakan belum saatnya kalau Anda penelitian dengan ngeblank gitu. Karena apa lo metodenya saja belum tahu ya. Baik. Nah, maka latar belakang itu harus lahir dari bacaan-bacaan ya, bacaan. Oh, saya tertarik tentang ini, Pak. Kemarin saya lihat Anda presentasi itu ya. Sudah deh, bagus-bagus ya. Saya hitung ada 10 lah. Itu sudah jadi tuh. Sudah jadi latar belakangnya. Saya pingin nulis tentang separatisme di Papua, Pak. Oke, no problem. Bacaan Anda apa? Bacaannya ya tentang separatisme. Saya orang HI, Pak. Tentu saja yang boleh nulis separatisme itu nggak hanya orang HI. Nah, ini penting. Itu namanya perspektif. Itu namanya point of view. Jadi, satu masalah atau satu fakta itu bisa dilihat dari banyak mata. Istilahnya itu facet lens. Facet lens. Mata facet. Lensa facet. Lensa facet itu aslinya istilah biologi. Anda lihat matanya belalang. Mata belalang itu kan itu sebenarnya terdiri dari jutaan lensa yang disusun sedemikian rupa melengkung sehingga dia bisa melihat almost hampir dari ekor dia sampai 360 derajat dia bisa lihat. Itu kehebatan mata facet belalang itu. Ya, tapi ada sedikit saja blank spot. Nah, semua masalah itu sosial itu bisa dilihat dari facet lens, mata facet. Kita mau menggunakan mana?
Bagi orang antropolog seperti Vernevel yang menulis pada tahun 1936, itu beliau seorang ahli antropologi dan sosiologi Belanda. Itu membuat penelitian ilmiah yang hasilnya besok jika Hindia Belanda itu menjadi tanah yang didekolonisasi atau merdeka, maka bagian timur dari Indonesia atau Hindia Belanda itu tidak bisa disatukan dengan bagian barat Indonesia. Itu penelitian tahun 36 oleh ahli antropologi Belanda. Dia mengatakan bahwa itu berbeda sekali katanya. Kalau dari Aceh sampai dengan Sulawesi, Zonder Bali, yuk Bali nggak masuk. Jadi Madura, Sulawesi sampai Aceh, dia kata itu bisa lah, bisa. Tapi kalau bagian timur itu sebenarnya dia refer to-nya itu ke Timor Leste, bukan. Dia itu ke Papua sama Maluku, itu beda katanya. Nggak bisa, terutama Papua. Karena Papua itu kata Verniver, dia itu Melanesia. Gitu. Nah itu orang sosiologi antropologi melihat itu. Nah kalau orang sejarawan akan melihat bahwa ada perbedaan konstruksi sejarah yang sangat mencolok antara orang Papua dengan orang Indonesia. Orang Indonesia pada umumnya, ini saya ngomong dari versi sejarawan. Kalau tadi versinya sosiolog. Kalau orang umumnya, orang Indonesia mengatakan masa kolonial Belanda itu adalah masa penjajahan. Ketika kekayaan dibawa ke sana. Tapi tahukah Anda, versi sejarawan, orang Papua tidak merasa dijajah sedikit pun oleh Belanda. Sejak kedatangannya sebelum Fort Dubois itu dibangun pada tahun 1828. Fort Dubois dibangun untuk melindungi bangsa Papua, bukan untuk colonize, kata orang Papua. Sehingga kami nggak, masa Belanda Anda istilahnya mengkolonialisasi, itu adalah masa kejayaan kami. Nah, sehingga ketika Indonesia mau mengambil tanah Papua, tidak ada alasan. Dan bukti sejarah mengatakan tidak ada satu pun pahlawan kemerdekaan Indonesia dari Papua. Kenapa? Memang kami bukan Anda. Nggak ada urusannya Anda sama saya. Itu versi sejarawan. Jadi misalnya Papua itu pisah, itu bagi sejarawan itu dia biasa deh. Bagi sosiologi biasa lah itu bisa. Emang nggak ada kaitannya. Pacar bukan, selingkuhan bukan, adik bukan, ini begitu. Nah, tapi bagaimana dengan orang bagaimana orang HI melihat itu gimana terus? Orang HI akan melihat bahwa ya Anda sejarahnya beda, sosiologi beda. Tetapi bagaimana dengan Westphalian Treaty yang dianut oleh semua bangsa sekarang di dunia? Bahwa wilayah dan komposisi citizenship satu negara itu adalah multi race, multicultural, dan as the heritage of the colonialization territory berdasarkan prinsip hukum uti possidetis yang ada di dalam konstitusi PBB misalnya, dalam international treaty yang itu disponsor oleh PBB. Lalu ada New York Treaty tahun 62 ya, 61 62. And so on. Lalu Anda jadi orang HI menetapkan perspektif bahwa saya akan fokus saja pada gerakan-gerakan pada dimensi internasionalnya, bukan pada dimensi etnisnya. Meskipun Anda tidak bisa menghindar dari sentuhan-sentuhan identity. Ya.
Karena dalam teori HI pun yang namanya identity itu ada wilayahnya. Sehingga selain Anda bisa melihat masalah pergolakan politik di Papua itu dari perspektif hukum internasional, dari yang saya ceritakan tadi, dari piagam-piagam PBB, dari traktat PBB ya. Anda juga bisa melihat HI dalam perspektif, misalnya perspektif HI indigenous people. Why indigenous people, orang-orang asli pribumi, itu they have their right to self-determination if, ada if-nya ya. Jika negara Indo itu melakukan banyak pelanggaran ekonomi, sosial, budaya, bahkan menghilangkan identiti dengan perang, kekerasan, HAM dan sebagainya. Bagaimana perspektif HI? Jadi ada teori HI yang membenarkan, ada. Anda bisa cari di di bukunya Valgraf bisa, Anda cari di buku saya yang baru bisa ya, di buku teori HI yang saya berikan ke Anda. Nanti saya kasih lagi. Jadi ini perspektif, itu penting. Karena sekali lagi satu fakta bisa dilihat dari bermacam-macam kacamata, facet lens. Nah, Anda yang tidak membaca, kemarin maka saya wajibkan membaca review journal. Anda yang tidak membaca, itu Anda tidak punya facet lens. Bingung. Ada orang saya mau nulis mau skripsi kok nggak punya judul. Masalah kok judul. Judul itu perkara yang sangat remeh-temeh. Kemarin saya katakan bahwa penulis yang baik itu pasti pembaca yang baik. Tapi pembaca yang baik belum tentu penulis yang baik. Makanya pertama kali yang saya suruhkan ke Anda adalah membaca. Ikra saja, baca. Kenapa? Karena tadi Anda mau nulis skripsi, nulis apa kalau tidak membaca ya. Jadi pembaca yang baik belum tentu penulis yang baik. Tetapi kalau penulis yang baik pasti pembaca yang baik. Karena sumber ilmu kita tidak adalah wahyu lagi, tidak ada wahyu. Oh, saya menerima wahyu Pak kemarin di gua Parangtritis sana saya tulis. Wah, ini sudah dukun itu kategorinya kalau sekarang. Nggak bisa ya. Harus membaca. Nah, itu. Jadi latar belakang itu sumbernya adalah bacaan plus apa? Perspektifmu. Kamu mau lihat dari sudut yang mana? Banyak orang bicara tidak nyambung karena perspektifnya belum sama. Ketika orang bertemu ingin membahas sesuatu, itu yang disamakan perspektifnya dulu ya. Bukan ayo kita ini kan ya, apanya yang mau dikerjakan ya. Karena beda-beda orang itu berpikirnya ya. Jadi penting komunikasi itu supaya perspektifnya sama. Anda ketika dengan dosen pembimbing juga yang pertama kali Anda sampaikan, Pak ini saya menyampaikan ini dari sudut ini gitu. Sekian dosennya langsung pindah. Oh kamu nulis apa? Papua. Oh yang Papua ya. Apa yang mau tulis? Nah itu maksudnya perspektifnya yang mana gitu. Pak saya ini tertarik soal diplomasi gerakan separatisnya Pak. Bagaimana dia memperoleh dukungan dari organisasi dan masyarakat internasional. Bagus itu. Saya dukung. Ada yang nulis itu ya. Saya dukung. Pak, separatisme Papua dari dari bagaimana pihak-pihak asing terlibat dalam konflik di Papua, Pak. Bagus. Saya dukung. Saya mau konflik Papua, Pak. Apa? Bagaimana persepsi dan tindakan pemerintah Indonesia terhadap konsep Papua dengan Papua merdeka, Pak? Pasti saya nggak akan dukung. Kenapa? Itu bukan urusan orang HI. Saya ulangi.
2 judul yang awal saya dukung, tapi yang terakhir nggak saya dukung. Kenapa? Karena HI itu syaratnya relation bisa among, bisa between subject and actor of international relation, both, dua-duanya. Tapi bisa juga satu negaramu dengan pihak asing. Kalau tadi yang bagaimana aktor berpengaruh di Papua, oke, karena ada aktor asing. Bagaimana gerakan Papua memperoleh dukungan diplomasi untuk mereka, international society, Pak? Ya oke. Tapi ketika Anda mengatakan bagaimana persepsi dan tindakan pemerintah Indonesia terhadap separatisme di Papua, itu bukan wilayah orang HI. Ya. Bisa jadi itu ilmu pemerintahan, ya. Bisa jadi itu ilmu malah sosiologi, ya bisa jadi. Ya. Jadi aktornya salah satu atau kedua-duanya harus asing, Ya. Jadi contoh begini, Pak, saya mau meneliti pengaruh pengaruh sulit nanti pakai regresi ya. Mengapa partai Demokrat di Amerika Serikat itu bisa memenangkan pemilu pada pada kemarin, mengalahkan Trump misalnya. Apa sebabnya? Faktor apa saja yang mempengaruhi Partai Demokrat itu? Kalau faktornya itu semuanya dalam negeri Amerika, maka itu pun debatable bagi orang diskusi HI. Kalau saya cenderung mengatakan oke ya. Kalau saya ulangi, kalau saya cenderung mengatakan oke. Tapi banyak ilmuwan HI mengatakan itu kan hanya Anda memindah urusan dalam negeri satu negara ke negara yang lain. Maksudnya gimana? Lah kalau faktornya itu domestik semua, itu kan namanya Anda bukan HI kan, HI adalah international relations. Tapi kalau domestik Amerika semua itu namanya urusan domestik Amerika itu yang Anda tulis gitu. Jadi ada yang bisa nerima, ada yang tidak. Tapi kalau faktor-faktornya itu ada external faktor yang itu melibatkan pihak asing terhadap kemenangan Demokrat di Amerika, ya itu oke. Itu oke. Oke. Terus latar belakang itu yang jelas kamu harus gini loh, orang menulis tuh baca, habis baca itu merenung. Setelah merenung mencoret-coret itu pasti salah. Saya ulangi, mencoret-coret itu pasti salah. Pasti nanti dikoreksi. Tapi lakukanlah karena itu awal. Enggak ada orang nulis langsung jadi itu, enggak ada. Quran aja kadang-kadang ya ayatnya nyusul ya. Itu. Ya kadang-kadang wah ini kurang satu kata ini. Jibril datang lalu wal fajr. Kurang fajr. Jadi biasa aja nulis itu kadang-kadang ya kurang gitu. Minal fajr, sorry. Ayat nggak boleh diganti kata-katanya. Jadi kadang-kadang nggak lengkap, lalu dilengkapi lagi gitu. Nah, jadi tulisan awal itu pasti salah, tapi ya itulah salah. Saya masih ingat apa namanya, Bob Sadino itu mengatakan begini ya. Kenapa orang-orang senior itu lebih bijaksana daripada orang yang muda? Karena orang yang sudah senior itu sudah lebih dulu membuat tumpukan kesalahan yang dia tidak akan ulangi lagi karena tahu itu salah.
Jadi bukan karena hebat, tapi karena salahnya sudah kemarin, sudah duluan. Gitu. Ya. Jadi bukan soal hebat apa enggak hebat. Lah, jadi eh, jadi pertama kali membaca, setelah membaca direnungkan, dah itu ditulis. Pasti salah Pak, pasti salah, saya jamin pasti salah. Tapi setelah itu kan Anda pikir lagi, nah, oh gini, nah, apa yang ditulis Pak? Pertama adalah main idea, gagasan utamanya. Apa? Saya membaca soal yang lagi hot aja lah, soal Papua ya. Saya mau nulis tentang Papua, sisinya adalah soal bagaimana gerakan Papua Merdeka memperoleh dukungan internasional. Mengapa ada 6 negara Pasifik sudah mendukung Papua Merdeka? Kenapa ada 79 negara di Pasifik dan Afrika yang menyerukan kepada PBB 79 itu banyak loh ya, untuk segera dilakukan referendum di Papua. Padahal the meaning of referendum itu the one and the only adalah independent itu. Berarti kan tabungan Papua kalau merdeka itu yang ngakui 79 negara itu. Gila itu. Terus nah, Anda membayangkan apa namanya? Pertanyaannya kira-kira mengapa Papua memperoleh dukungan internasional? Anda bisa cerita 3 paragraf sebelumnya tentang sejarah Papua at a glance. Ya, singkat. Papua itu di bawah kolonial Belanda, kemudian bagaimana orang Papua menganggap kolonisasi Belanda, apakah terjajah atau malah menikmati gitu ya. Dan ini saya bicara begini supaya Anda juga punya punya pemahaman yang baik tentang makna kolonisasi. Jadi kolonisasi di sebagian besar wilayah Indonesia itu dimaknai penjajahan. Padahal kata kolonisasi itu adalah kata yang netral dari kata colonize. Colonize itu kan wilayahmu menjadi bagian wilayahku. Kalau tak makmur kan kamu senang juga tuh. Jadi bukan maknanya penjajahan itu makna heroik lah. Makna penjajahan imperialisme. Nah, imperialisme itu yang penjajahan. Kalau kolonisasi itu ya colonize. Ada nggak Pak yang lainnya Papua? Ada. Maluku Selatan. Maluku Selatan itu Somukil, Dr. Somukil. Orang Maluku Selatan tuh nggak pernah merasa dijajah Belanda, tapi dimuliakan. Loh, kenapa Pak? Karena dalam undang-undang Belanda dikhususkan orang Maluku Selatan yang memeluk berpindah agama menjadi agama Protestan Belanda itu dimasukkan warga negara kelas 2. Bayangkan. Kelas 1 Eropa, kelas 2 itu adalah Timur Jauh, China pedagang kaya, Arab pedagang kaya, dan orang yang mau pindah agama. Nah, itu di Maluku Selatan. Lah ketika masuk Indonesia, celaka sekali. Kemarin saya warga kelas 2, makmur, pendidikan makmur. Masuk Indonesia suruh berjuang malah perang segala. Yang mana maulah. Maka berdirilah Republik Maluku Selatan. Ini soal perspektif ya. Jadi saya ulangi, perspektif itu penting. Mana tadi? Nah, Anda cerita. Jadi cerita misal Papua, bagaimana bangsa Papua itu mempersepsikan kolonisasinya. Lalu bagaimana mereka berusaha untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Bagaimana persepsi bangsa Papua terhadap hubungan Indonesia dengan Papua selama ini. Jadi pertama itu bagaimana makna kolonialisme versi orang Papua. Jangan-jangan malah mereka bahagia gitu. Yang kedua bagaimana hubungan bangsa Papua dengan Indonesia. Setelah itu bagaimana bangsa Papua berusaha untuk memerdekakan diri dari Indonesia. Nah, ini baru lalu nanti masuk ke ada fakta banyak negara-negara yang mendukungnya. Nah, lalu mengapa ujung dari latar belakang masalah itu adalah mengapa
bangsa Papua memperoleh dukungan yang banyak dari masyarakat internasional gitu. Jadi makin ke bawah itu makin menyempit, makin mengerucut supaya lebih mudah dipahami gitu. Jadi latar belakang yang benar itu hasilnya adalah kepo, ingin tahu. Latar belakang yang bagus tapi salah itu apabila di dalamnya mengandung jawaban pertanyaan. Kadang-kadang saking semangatnya nulis kan nggak sengaja. Yang harusnya itu dimasukkan di pembahasan malah masuk di dalam latar belakang. Padahal kalau sudah ada jawaban di latar belakang nggak perlu ditulis. Nggak perlu ditulis. Nah, itulah latar belakang. Jadi latar belakang, in the end of latar belakang adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah tidaklah muncul tiba-tiba, tetapi dari narasi yang Anda buat, yang Anda bangun. Narasi dibangun dengan apa? Fakta dan perspektif. Fakta dan dilihat dalam perspektif apa. Lalu muncullah itu namanya masalah gitu. Pak katanya masalah itu bisa muncul dari teori Pak. Oh iya, tetapi itu kalau eksakta mungkin bisa ya. Teorinya begini, ini kenyataannya begini gitu. Tapi kalau sosial itu Anda harus membuat literatur review. Literatur review itu membanding-bandingkan isi teoritik. Saya pikir itu nanti kelamaan itu. Itu untuk S2 biasanya. Ada literatur review itu. Nah, Anda belum di situ, tapi Anda tugasnya sesuai dengan ini kompetensi yang dari dikti itu, tugas Anda adalah menjawab masalah yang Anda buat dalam latar belakang dengan satu teori tertentu. Ya, itu saja. Menggunakan temuan orang istilahnya. Baik, saudara sekalian, jadi itu bayangan saya yang saya sampaikan ke Anda. Saya ulangi bahwa ujung dari latar belakang masalah adalah kekepoan ilmiah, yaitu rumusan masalah. Kalau membaca latar belakang itu hasilnya kegalauan, itu berarti benar. Tapi kalau membaca latar belakang hasilnya, oh begini ya, oh itu sudah nggak usah ditulis. Harus munculnya adalah pertanyaan. Saya kira itu saudara sekalian. Saya beri kesempatan Anda untuk menyampaikan pertanyaan atau bahkan proposal Anda gitu. Oke, silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Kemarin ada beberapa yang WA saya. Yuk, silakan. Siapa? Atau kapan mau menyampaikan ke saya kapan? Coba dibuka ini apa namanya? Videonya dibuka biar saya nggak siapa ini? Nur Fajri, Meta, April, Hardi, Syafa, silakan dibuka. Siapa kemarin ya? Ada yang pesan saya mau menyampaikan sesuatu? Ada nggak? Silakan, kalau mau menyampaikan sesuatu silakan. Siapa? Pertanyaan boleh. Saya sudah bercakap 40 menit ya. Nggak terasa 40 menit. Ada yang bingung nggak dengan materi saya atau dengan ini?
apa namanya, dengan slide yang saya berikan ke Anda. Siapa ini? Ardia, gimana reviewmu, kamu kemarin merasa ada topik yang kamu suka nggak, Ardia? Ada Pak. Apa? Saya suka tentang ini Pak sebenarnya. Saya tuh masih suka tentang perdagangan itu Pak. Apa namanya? Perang dagang antara Cina dan Amerika Pak. Nah Terus? itu Pak. Tapi permasalahan saya Pak, saya tuh belum menemukan topik yang menarik itu Pak. Oh kok topik sih? Ya permasalahan yang menariknya tuh Problemnya. belum saya temukan Pak, dan saya tuh masih belum membaca terlalu jauh gitu Pak. Kalau kamu memang suka topik tentang itu, kamu langsung search saja di jurnal yang internasional. Jadi misalnya China US trade war misalnya, itu temanya banyak sekali. Coba kamu cari di Google, kalau enggak nanti langsung ke jurnal namanya, ya, yang international journal gitu. Kamu nulisnya misalnya China US trade war, tapi belakangnya kamu kasih kata journal gitu sekalian. Nanti muncul yang update nanti. Baik Pak. Sehingga apa namanya gambaran saya tentang perang dagang itu memang itu tema yang sangat luas. Nah itu Pak, itu juga menjadi salah satu faktor Pak. Iya. Ya menurut saya tuh terlalu luas Pak, tapi saya tuh suka gitu Pak. Oh iya, iya. Itu harus disempitkan sampai bisa ditulis. Jadi misalnya kamu nulis tentang siapa itu orang Cina yang kaya itu, namanya siapa yang kemarin diundang bicara di Indonesia itu siapa? Jack Ma Pak, Jack Ma. Ya, Jack Ma. Ya. Misalnya Jack Ma rule on Chinese trade misalnya, atau Jack Ma issues on Chinese government, kan dia kan ada problem kemarin kan. Betul Pak. Kamu harus membatasi pada aktor yang sempit, yang bisa kamu lacak informasinya. Jangan tema besar. Oh, berarti tidak perlu berhubungan dengan Indonesia Pak ya? Apa? Tidak perlu Tidak, berhubungan. tidak. Kamu lebih bebas. Jadi kamu nulis saja misalnya. Kalau saran saya sih belum ada yang nulis itu soal Jack Ma itu. Misalnya kamu lihat Jack Ma itu kan sangat dekat dengan Amerika kan. Benar, Tapi Pak. dia tetap Chinese gitu. Tapi investasi dia banyak di Amerika gitu kan. Betul. Nah, Benar. itu makanya bagaimana the role of Jack Ma in Chinese diplomacy, the 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 issue on Jack Ma's Jack Ma interference to China. Jack Ma itu kan gampangannya ditangkap itu setelah dia mengkritik pemerintah Cina kan. Terkait dengan batasan-batasan investasi itu loh. Betul Jadi Pak, betul. ya, jadi kamu Saya sudah membaca itu coba Pak. Ya. coba kamu batasi dulu ya. Berarti begini Pak, saya ingin bertanya Pak, kan jadi saya itu kan sebenarnya sudah ingin gitu Pak, ingin untuk namanya ingin untuk fokus gitu Pak ke dalam membentuk proposal gitu Pak. Nah ini permasalahan saya itu Pak, kadang-kadang tuh karena banyaknya hal-hal yang saya tidak mengerti Pak, saya tuh jadi males gitu Pak. Nah itu tuh saran Bapak apa ya Pak? Ya caranya harus membaca. Tadi saya bilang membaca. Banyak yang kita tidak tahu di dunia ini. Membaca yang bertopik. Jadi mulai sekarang kamu membacanya bertopik. Topiknya adalah soal perang dagang Cina Amerika. Tapi dibatasi karena itu tema lebar. Tema lebar. Perang dagang yang ada kaitannya sama peran Jack Ma misalnya gitu loh. Jadi biar dibatasi gitu. Oh, saya nggak tertarik Pak Jack Ma, tapi perang dagang yang ada kaitannya sama Microsoft, misalnya
Kenapa Microsoft nggak mempermasalahkan soal lisensi atau official registered product, tidak berusaha menarik pajak di Cina, padahal tuh Bill Gates datang ke Cina baik-baik aja gitu kan gitu. Kenapa dia sebagai seorang yang liberal, yang pendapatannya tergantung di situ, kenapa dia nggak mempermasalahkan Cina? Itu kan kalau di Indonesia kan Anda problem pakai produknya Benar Pak, Microsoft benar. nggak bayar kan? Anda Betul, ilegal kan? ilegal Tapi Pak. di Cina nggak ada, gitu. Nggak ada di Cina. Dia biarkan saja semuanya free gitu. Loh Hmm. kenapa Pak? Ya terserah. Apa namanya, kamu mencari alasannya terserah. Sesuai dengan yang akan kamu tulis gitu loh. Tapi yang jelas harus dibatasi tema itu supaya nggak ngelebar kemana-mana. Ya intinya kamu harus lebih banyak membaca, tapi yang ada frame-nya, dibatasinya. Jangan apa-apa dibaca. Orang yang ahli segala hal itu sama dengan orang yang tidak ahli segala hal. Saya ulangi itu. Orang yang ahli segala hal itu sama dengan orang yang tidak ahli segala hal. Kalau ada dokter yang mengaku bisa mengobati segala penyakit, itu pada hakikatnya dia tidak bisa mengobati segala penyakit. Karena dunia itu semakin spesialis ya. Jadi kita berbicara ya sebatas yang kita tahu, yang kalau sebatas yang ilmu kita tahu. Kalau yang kita ilmu tidak tahu atau melampaui pengetahuan kita, ya kita harus katakan bahwa itu di luar pengetahuan saya gitu. Jadi tapi kita harus bertanggung jawab mengatakan sesuatu itu. Nah, jadi apa namanya? Ya kamu harus membatasi apa pengetahuan yang ingin kamu capai. Tidak semua sisi ya. Baik Tapi Pak, yang ya kamu batasi. Oke, saya kira tinggal Anda mulai membaca yang bertopik, siap Pak, siap. bertema. Ya, Saya akan lebih giat baik. Pak membaca. Ya, sekarang saya pindah ke siapa ini? Aprilia, gimana April? Bacaan kamu kemarin bagaimana? Iya Pak, kemarin yang jurnal yang saya review itu topiknya itu tentang ini Pak, tenaga kerja migran Indonesia. Di 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 mana? yang satu di Korea Selatan, kalau yang satu itu lebih bahas ke kayak pemberdayaan dari tenaga kerja itu ketika mereka kembali ke Indonesia gitu Pak. Hmm, itu temanya wal awal wal akhiru pas berangkat dan yang pas pulang. Itu harus Iya, dibatasi itu. Itu kan pas berangkat dan ya pas pergi dan pas pulang itu kan. iya Pak. Yang Eh tapi iya. dua-duanya tuh sama-sama ini Pak, kayak tantangan tantangan buat pemerintahnya itu apa gitu Pak ketika Hmm, mengirimkan TKI ke Korea sama ketika mereka balik ke Indonesia gitu Pak. hmm. Terus apa kira-kira yang menarik kamu mau kamu tulis apanya itu? Eh, Dalam kalau tema. saya kalau saya lebih menyoroti ke peran ini Pak, ada apa tuh, peran salah satu NGO namanya Migran Care Pak. Hmm, saya menguji skripsi tentang migran care ada 3-4 tulisan yang pernah saya uji. Hmm. Nah, itu kamu ambil sisi yang mananya gitu. Oh, Nah, coba kamu search di repositori UMY, tulisan mhm, soal migran care atau mhm. soal tenaga migran gitu aja. Nanti kan banyak tulisan. Oh iya Pak. Atau buruh migran, tenaga migran, advokasi migran, everything about migran, ngono ya. Nanti baru kamu mencari sisi yang bisa sisinya sama dengan kemarin, tetapi apa namanya waktu penulisannya nggak sama kan bisa problemnya beda. Hmm. Jadi misalnya atau problemnya sama tapi timing waktunya beda kan bisa kesimpulannya beda itu. Oh iya Pak. Jadi yang penting tidak sama waktunya, tidak sama topiknya, tidak bukan topik, tidak masalah apa research questionnya. Bisa research question sama itu bisa, tapi time frame-nya beda. Kemudian teori yang digunakan beda, itu kan jawabannya juga nanti beda. Beda. Jadi eh, itu bukan plagiarisme, itu biasa. Tadi saya katakan meneliti itu kan seperti mata facet lens, sehingga bisa saja temanya sama, judulnya
apa namanya, problemnya sama, waktunya sama. Jadi kalau orang buru-buru bisa, oh itu plagiarisme. Kenapa? Judulnya sama, terus apa masalahnya sama, terus apa waktunya sama. Ternyata beda pendekatan, ternyata beda teori. Itu ya hasilnya beda. Tidak itu bagi para peneliti itu biasa, itu biasa itunya. Jadi ini apa namanya, makanya kalau orang itu kan biasanya semakin banyak pengetahuannya dia akan semakin berhati-hati kalau bicara. Kenapa? Dia sadar betul yang namanya facet slant itu. Jangan-jangan orang yang berbicara saling ngotot itu yang satu pakai lensa sini, yang satu pakai lensa sini, oh sampai kiamat gak ketemu gitu. Jadi gelombangnya itu beda gitu ya. Jadi nanti saran saya kamu baca di repository biar aman. Sambil kamu lihat, oh ya untuk semuanya, silakan Anda akses repository UMJ, terutama untuk di bab 1, untuk melihat, oh proposal itu kayak gini terjadinya, gitu loh. Nanti kan nggak semuanya sama, persis, tapi ada gaya-gaya yang beda-beda gitu loh. Dan nanti kamu pilih yang mana gitu, nanti kita konsultasikan di forum-forum kita kayak gini. Kan saya nggak masalah, saya apa namanya, kuliah kita sekarang diikuti hanya kurang dari 10 orang, nggak masalah, besok kita buka lagi. Kan kamu malah ngomongnya bebas kalau semakin sedikit orang gitu kan. Jadi nggak masalah gitu. Ya, gitu ya, Aprilia ya. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Ya. Sekarang siapa? Meta atau Safa mau bicara? Ya, silakan. Pak, kemarin saya waktu review jurnal itu saya milih yang temanya itu tentang Belt and Road Initiative karena saya itu tertarik untuk menganalisis hubungan ekonomi politik Indonesia dengan Cina dari kerjasama BRI itu. Nah, terus kira-kira tuh rumusan masalah yang pengen saya angkat itu bagaimana kerjasama BRI ini bisa mempengaruhi politik luar negeri Indonesia. Menurut Bapak itu bagaimana, Pak? Pertanyaan bagaimana itu jarang bisa memuaskan orang jawabannya. Karena bagaimana itu ini kaitannya dengan target nilai. Karena pertanyaan bagaimana itu batasannya itu cerita yang panjang atau sebuah proses. Pertanyaan yang dijawabnya itu lebih mudah memuaskan orang atau lebih mudah dipahami itu pertanyaan yang sifatnya kausal. Jadi mengapa? Jadi kamu lihat dulu apa namanya Bell Road itu apa namanya? Bukunya banyak ya yang baru ya. Itu apa namanya China itu, termasuk ada sebuah pepatah Cina kuno yang umurnya sudah lebih 5.000 tahun. Jadi ini yang diyakini oleh para penulis apa namanya Belt Road itu sebagai landasan filosofinya. Confucius itu mengatakan begini. Ini umurnya udah 5.000 tahun ini. Confucius mengatakan bahwa Konghucu jika Anda ingin kemakmuran, maka buatlah jalan. Gitu. Jika Anda ingin kemakmuran, maka buatlah jalan. Ini kata-kata ini sudah umurnya 5.000 tahun lebih. Sebenarnya kata ini bisa dimaknai sempit dengan jalan dalam arti roadway, bisa. Tetapi bisa juga sebenarnya maknanya adalah jalan-jalan kemakmuran. Jadi kalau Anda pengen kaya gitu, itu ya yang Anda siapkan itu adalah apa jalan-jalan menuju ke kekayaan itu gitu ya. Saya harus berdagang dengan benar, saya harus punya karakter yang mendukung perdagangan, saya harus ya itu namanya jalan-jalan ya, bahasa Arabnya torik. Itu bisa dalam arti fisik. Sekarang kan fisik gitu ya. Bikin sabuk jalan itu kan fisik tuh, bahkan nyambung ke Rusia ke Turki kan gitu kan maksudmu kan.
Nah, itu yang fisik. Tapi bisa juga jalan itu artinya adalah mentalitas dan cara-cara hidup. Jadi kalau Anda mau kaya ya berarti buatlah jalan-jalan menuju kaya itu. Ya, itu bisa jalan fisik, bisa jalan-jalan menuju kaya itu. Artinya cara berdagang yang baik, cara berhubungan orang dengan baik, cara memperbaiki. Dulu kan orang mensifati yang namanya orang Cina itu pelit, orang Cina itu apa namanya kasar gitu kan. Lalu sekarang Anda temui di di yang ini main vlog-vlog kan itu yang apa itu yang kalau ada orang yang ya itu ngevlog kah? Itu loh yang orang suka nyanyi-nyanyi itu apa namanya? Yang pendek-pendek itu? Apa itu? Aduh lupa itu. TikTok ya, TikTok ya. Ya itu kan yang menunjukkan moralitas yang tinggi orang-orang Cina. Jadi orang yang eksekutif membantu sopir jalanan di jalan, lalu kamu lihat betapa moralitasnya mereka pada orang tua kan, mereka bersujud gitu. Kenapa? Karena itu untuk bagian dari jalan-jalan menuju kemakmuran itu, bagian dari jalan-jalan menuju kemakmuran. Jadi mereka mulai menyuguhkan, aku ini nggak kayak gitu loh. Saya itu punya moralitas tinggi, saya itu punya semua barrier ke arah jalan kemakmuran itu dihilangkan. Nah, kembali ke Belt Road itu. Itu kamu Indonesia kan dilalahnya nggak ada di tepi jalan itu. Tapi Pak, secara spesifik saya udah nemu case-nya. Jadi case-nya itu kerjasama Indonesia-Cina itu dari program Belt and Road itu tuh tahun 2016 sudah di ACC mengenai itu Pak, apa sih namanya kereta cepat itu Jakarta-Bandung. Case-nya, nah saya pengen pengen menganalisis kenapa Indonesia itu lebih milih Cina dibanding, karena pada saat itu tuh ada dua gitu kan Pak pesaingnya, itu ada Jepang sama Cina. Kenapa Indonesia lebih milih Cina padahal kerjasama ekonomi Indonesia sama Jepang itu udah lebih dulu gitu loh Pak, dan udah lebih banyak kerjasamanya gitu. Ya, itu coba kamu cari di repositori UMY ya, itu sudah pernah ditulis. Dilalahnya dosen UMY itu adakan seminar di Tokyo. Ketemu orang yang menggambarkan kereta itu. Ketemu desainernya. Dilalahnya dosen-dosen UMY itu ketemu, ini proposal asli Jakarta Bandung, ini Pak kami yang buat. Kok bisa kami didepak sama China? Mereka mengeluhkan itu. Ini kami sama ITB kan itu join kan sama universitas di Bandung itu ITB. Ini kami yang buat, desainnya begini kami yang buat. Tapi kenapa kami didepak oleh China? Dia mengatakan benar-benar tidak bermoral itu negaramu itu. Dia hanya ngomongkan gitu sama kita. Ya tapi kan ini apa namanya? Saya tidak mau masuk ke sana karena soal bisnis itu ya biasa juga gagal kan? Ya, hanya ya dramatis gitulah. Dia yang menggiring bola dari arena yang jauh sampai depan gawang, setelah itu ditelikung gitu. Jadi ada yang nikung di tikungan jalan itu. Kamu bisa saja menulis itu, tetapi yang sisinya berbeda dengan yang sudah ditulis. Nah, caranya kamu sekaligus untuk memperkaya bacaanmu, kamu cari di repositori UMY ya. Apa namanya? Ya tadi Belt Road yang kereta Jakarta Bandung ya. Itu. Nanti kamu cari di repositori UMY, kamu baca, lalu saya ambil sisi ininya gitu. Ya. Saya kira gitu ya Meta ya. Ya baik Pak. Oke, makasih. Sekarang Safa gimana? Ya Pak,
Yuk. Ini Pak, saya tuh tertarik buat nulis tentang kerjasama Malaysia, Malaysia sama Kalimantan Barat, Pak. Malaysianya Malaysia mana? Sarawak. Kamu Ya, orang Pak, mana sih? Sarawak. Kamu orang mana? Tapi saya orang Cilegon, Pak, Banten. Banten. Terus Mm-mm. piye lah marak neliti Nah, orang? makanya saya bingung, Pak. Takutnya datanya masih kurang atau gimana gitu, Pak. Jadi saya masih agak kebingungan gitu, Pak, nyari datanya. Tapi kemarin saya sempat baca-baca jurnal. Terus Piye? kurang, Pak, datanya. Kayak ada sih kayak apa ya, Pak? Batasannya tuh ada teknologi, tapi saya pengennya kemarin sih saya pas lagi review jurnal itu ngambil yang human trafficking. Sebenarnya saya tertarik juga sama fenomena pengantin pesanan di Kalimantan Barat itu ada, Pak. Cuman Apa, saya Bu? masih agak Aku bingung. malah tak krungu ya. Apa? Pengantin pesanan itu kayak jadi perempuan di Kalimantan Barat ini dikirim ke Cina, Thailand atau Vietnam buat menikah sama orang sana, Pak, gitu. Loh, katanya kamu sama Sabah. Gimana, Pak? Kamu tadi kan mau nulis Kalimantan Utara dengan Sabah kan? Atau Kalimantan Barat? Pak, Kalimantan Barat. Hah, Ya, dengan Sabah? tadinya Sarawak, Malaysia. Oh, dengan Sarawak. Lah kok tadi itu kok malah dikirim kemana-mana itu? Iya, maksudnya orang-orang dari Malaysia dan di Kalimantan Barat itu perempuannya dikirim ke sana, Pak. Terus tadinya tuh pengen bagaimana kerjasama itu menangani human trafficking-nya itu, Pak. Tapi kan kalau misalnya pakai bagaimana katanya proses ya, Pak. Bagaimana bingung untuk di yang situ. gini? Bagaimana pertanyaan bagaimana untuk sesuatu yang sifatnya advokasi itu bisa? Karena nanti adalah mekanisme advokasinya. Tapi kalau beda dengan punyanya Meta tadi. Punya Meta tadi bagaimana, tetapi sebenarnya arahnya itu ke arah sebab sebenarnya. Sehingga nanti apa namanya, yang dia tulis nanti jadi tidak dalam. Tapi kalau kamu sifatnya advokasi, pertanyaan bagaimana itu penting. Karena yang namanya advokasi tidak mencari sebab toh, tapi ada masalah lalu ditangani. Beda sama yang punyanya Meta tadi. Tapi problemnya adalah soal data. Nanti kalau kamu sampai di tengah orang ketemu data macet nih dalan ganti nena malah. Iya, makanya itu yang masih agak bingung. Ya. Lah coba kamu jajaki saja ada materi cukup atau tidak. Kalau kamu senang itu dan ada materi cukup ya why not kamu tulis. Tapi kalau kira-kira mengganggu ya jangan ditulis itu. Nanti malah macet di jalan. Kalau kamu dari mana tadi? Cirebon ya? Cilegon, Pak, Banten. Banten kerjasamanya dengan pihak asing kan banyak juga Banten. Iya. Sebenarnya kamu bisa nulis kerjasama Banten dengan pihak asing. Kamu bisa sambil pulang, kamu punya akses dengan Pemda Cilegon, Banten nggak? Provinsi misalnya. Gimana, Pak? Ada nggak family atau kenalan bapakmu, kenalan ibumu yang bekerja di misalnya Pemda. di Pemdanya Banten gitu? Ada, Pak. Yang bisa gini caranya ngesetnya, nanti kamu buka di Google, terus kerjasama Provinsi Banten dengan luar negeri misalnya, itu kan nanti muncul banyak berita. Lalu kamu trace berita itu supaya apa saja sih kerjasamanya, bagaimana kerjasamanya gitu lah maksud saya. Nanti saya juga kadang perlu juga data yang update tentang kerjasama daerah-daerah itu sih. Kalau saya ngomong juga datanya baru gitu. Ya coba kamu lihat ya, kamu kan dari sana. Masih di negaramu toh? Belum di Jogja kan? Kenapa, Pak? Kamu masih di rumahmu kan? Iya, Belum di Jogja? masih di rumah. Iya, di rumah. Oke.
Oke. Ya, oke, gitu ya. Coba kamu Ya. cari-cari dulu. Ya. Oke. Baik, makasih Pak. Yuk, sekarang Nur Fajri ngomong apa, Jri? Iya Pak, kemarin saya udah ada judul Pak. Saya kan dari kelas Prof Bambang kemudian diarahin ke sini. Judul saya itu Pak, pengaruh kemenangan Joe Biden dalam kontestasi pemilu Amerika Serikat terhadap revolusi mobil listrik dunia. Terhadap apa? Revolusi mobil listrik dunia. Wah, itu bisa selesainya tahun depan. Iya Pak ya. Tapi saya udah ulik sedikit sih beberapa Pak. Gimana itu ceritanya bagaimana? Coba saya dengarkan dulu. Ya, paling tuh saya mungkin kalau teori Pak bicara soal norm emergence. Jadi bagaimana mobil listrik ini sebenarnya bisa kemudian internalisasi di masyarakat. Sekarang kan orang masih pakai minyak, mobil konvensional ya Pak, bahan bakar minyak dan lain sebagainya macamnya. Tetapi dengan norma-norma environment yang kemudian menggema di dunia, banyak orang-orang kemudian terutama NGO atau para pelaku-pelaku, para aktor-aktor yang berkecimpung di dengan environment, itu kemudian mulai mengadvokasikan segala macam. Dan mobil listrik ini hadir sebenarnya sebagai solusi untuk lingkungan ini bisa lebih jernih dengan adanya mobil listrik ini. Dan kemudian ini bisa juga ditinjau dengan beberapa perusahaan yang udah mulai bermain banyak dengan mobil listrik, seperti kayak kemarin Hyundai udah mulai, apalagi di Amerika Serikat sendiri Tesla. Nah, Joe Biden sendiri sebenarnya juga beberapa kali mengkritik kebijakan Trump ketika Trump masih menjabat. Dia beberapa kali mengkritik persoalan Trump yang kemudian tidak terlalu peduli terhadap lingkungan, seperti dia misalnya keluar dari Paris Agreement dan lain sebagainya macamnya. Joe Biden mulai mencoba untuk bagaimana membuat Amerika Serikat kembali menjadi negara yang peduli terhadap environment itu gitu. Dan salah satunya lewat mobil listrik. Sebentar. Jadi kayak untuk menghubungkan antara kemenangan Joe Biden sama mobil listrik itu dibutuhkan penjelasan yang panjang. Itu ada meso variable, ada intermediate variable ini variabel yang di tengah-tengah itu loh. Itu yang sulit, itu yang kejauhan. Itu bikin lelah. Jadi menjelaskan apa hubungannya. Kalau menurut Anda apa hubungannya itu? Kok jadi Biden sama mobil listrik? Itu ikatannya di mana? Ikatannya itu di tujuan Joe Biden sendiri. Ya, kita tahu Pak sebenarnya urgensi mendasar dari mobil listrik itu sebenarnya lingkungan ya Pak ya. Jadi mobil konvensional dengan bahan bakar minyak yang makin membuat bumi semakin panas, itu yang kemudian mau dilihat sama Joe Biden dan membuat membuat dunia itu semakin membuat manusia semakin resah sebenarnya dengan pemanasan global dan sebagainya macamnya. Nah, penyebabnya kan itu mobil konvensional. Jadi dengan adanya mobil listrik dan Joe Biden sendiri yang mendukung norma-norma environment itu kembali ke Amerika Serikat, kemudian mencoba melihat bagaimana jika Amerika Serikat sendiri sebagai pemain pasar utama terhadap mobil listrik ini, selain dengan norma environment ada selling point di norma environment, ada juga selling point di penjualan itu. Salah satunya lewat korporasi Tesla dan lain sebagainya macamnya. Itu gimana Joe Biden mendukung itu gitu. Apa yang kamu klaimkan bahwa Joe Biden begini begitu dengan environment itu ada di dalam pidato dia atau di dalam keputusan dia? Ya,
Saya mungkin belum terlalu kaji ya Pak soal data data studi pustaka, saya belum terlalu mengkaji soalan itu. Tapi dia kan sempat mengkritik SRAM itu Pak, dia buat jurnal gitu. Tapi harus menjadi keputusan ya. As a policy ya Pak, sebagai kebijakan ya? Iya, nah, kalau nggak bisa kamu klaimkan. Karena orang Hmm. pidato itu tidak semua isi pidato kan jadi keputusan. Kadang pidato setelah itu dengan DPR-nya nggak jadi keputusan. Hmm. Karena kan Saya mungkin dengan apa namanya, keputusan itu kan sesuatu yang kompleks, sedangkan pidato bisa kamu pidato sendiri gitu. Nah, jadi ya begini saja. kamu kamu dalami lagi itu apa namanya, topik itu, dan usahakan pertanyaannya itu biar gampang diukur ke mengapa. Coba kamu cari. Karena pertanyaan bagaimana itu bisa lari kemana-mana ya. Gimana kabarmu ya, bisa baik, ini itu ya, itulah. Dan teori-teori itu umumnya menjawab pertanyaan mengapa. Saya ulangi, teori-teori itu umumnya menjawab pertanyaan mengapa. Apa namanya? Terhadap satu problem. Jika begini maka begini. Mengapa? Jadi mengapa? Mengapa? Ya menarik topiknya ya tentang Partai Demokrat, Joe Biden, environment dan Tesla, apa namanya, listrik, mobil listrik. Menarik itu news ya. Ya hanya kita perlu usaha yang lebih keras supaya kamu dapat data yang lebih komplit lagi ya. Ya sekarang berarti saya kira tugas kamu, saya tunggu seminggu ini seberapa apanya progres bacaan kamu supaya kita bisa rumuskan bersama gitu. Saya kira begitu ya, Nur Fajri ya. ya. Makasih ya Pak. Ya, oke. Sekarang kita beralih ke Rizky. Gimana Rizky? Halo Pak, suara saya masuk nggak Pak? Ya. Iya Pak, jadi gini, Pak, kemarin kan saya sudah baca jurnal-jurnal yang di HI yang seperti instruksi Bapak kan Pak. Saya itu menemukan dua topik yang kemungkinan saya itu agak suka gitu Pak untuk menelitinya. Jadi saya itu kemarin nemu salah satu jurnal yang menjelaskan tentang good governance antara Jogja dengan Jerman kalau nggak salah Pak. Nah, setelah baca jurnal itu, saya kayaknya tertarik untuk apakah ada apakah ada yang memang menjalin kerjasama selain dengan Jerman kayak gitu Pak. Tapi saya juga masih nyari-nyari yang memang yang sudah dilakukan tapi belum ditulis dalam skripsi seperti itu Pak. Saya juga masih nyari-nyari di repository yang bacaan atau datanya ada tapi belum ditulis seperti itu Pak. Kamu aslinya mana? Saya asli Bantul sih Pak. Bantul. Jogja iya, sudah banyak ditulis masalahnya. Saya khawatir nanti berhimpit. Sudah banyak ditulis itu. Wah, ini langsung macet deh.